Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sekarang kita akan melanjutkan tema 8, yaitu menuliskan tokoh dan watak tokoh. Sebelumnya kalian sudah latihan dalam menuliskan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Sekarang mari kita coba untuk menuliskan wataknya juga. Ya, Ustazah ulangi sedikit bahwa pengertian dari tokoh adalah pelaku atau orang-orang atau hewan yang berperan dalam sebuah cerita. Jika cerita fiksi itu tentang hewan-hewan disebut dengan fabel. Jadi apabila ada benda mati, itu bukan merupakan tokoh. Ingat ya, benda mati bukan tokoh. Karena tokoh itu yang hidup, pelaku, orang, ataupun hewan yang berperan dalam sebuah cerita. Ada 2 jenis tokoh dalam sebuah cerita. Yang pertama disebut dengan protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai watak baik atau tokoh baik. Kemudian lawannya adalah antagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat tidak baik. Jadi tokoh yang tidak baik. Sekarang, apa itu watak? Jadi ada tokoh, ada watak. Jika tokoh adalah pelakunya, maka watak adalah sifat dari setiap pelaku tersebut. Sifatnya, misal sebuah cerita mempunyai tokoh bernama Muhammad. Watak tokoh Muhammad adalah ramah dan suka menolong. Nah, itu adalah sifat. Jadi watak adalah sifat dari setiap tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Kita akan coba mencari tokoh atau menuliskan tokoh sekaligus wataknya ya, yang ada di buku paket kalian halaman 115 dengan judul Si Kelinci Cerdik. Ini adalah cerita fabel ya nak, karena tokohnya berupa hewan-hewan. Pekan lalu sudah kita bahas tentang tokohnya saja. Dan hari ini, pertemuan kali ini kita akan bahas juga watak tokohnya. Ya, atau sifat dari tokoh-tokoh hewan yang ada di cerita tersebut. Nah, tokohnya ya kita sudah bahas, ada singa, kelinci, ayam, badak, jerapah, kura-kura, gajah, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di hutan. Kemudian watak tokohnya singa, pemarah, kejam atau jahat, sombong. Kemudian watak tokoh kelinci, cerdik, berani. Sedangkan watak tokoh ayam, badak, jerapah, kura-kura, gajah, dan hewan-hewan lainnya, kita sebut saja dengan hewan-hewan lain, adalah penurut. Ya, setelah mencari tokoh dan wataknya, kita bisa mengetahui watak tokoh setelah kita selesai membaca. Betul, jadi kita baru tahu tokohnya. Sifatnya, maksudnya wataknya. Setelah kita selesai membaca, kita dapatkan tokohnya dan juga kita dapatkan sifat tokoh tersebut atau watak tokoh tersebut. Ya. Sekarang coba kita akan cari buktinya juga. Misalnya, kenapa singa disebut tokoh yang pemarah? Kenapa kelinci disebut tokoh yang cerdik? Kenapa hewan-hewan lain disebut tokoh yang penurut? Berikut adalah bukti-buktinya. Watak tokoh singa yang pertama adalah pemarah. Buktinya apa?
Dibuktikan dengan ketika kelinci berkata ada singa lain, singa marah dan menantang singa tersebut. Jadi merasa tidak terima, langsung marah dan menantang gitu ya dengan kata-kata, bawa aku, tunjukkan padaku di mana singa itu. Ya, ada di ceritanya, silakan dibaca tuh, ada di tanda petiknya. Kemudian yang kedua, watak tokoh singa ini adalah sombong. Apa buktinya? Buktinya adalah singa menganggap dirinya yang paling hebat di hutan. Sehingga ketika kelinci berkata ada singa lain, ia tidak menerimanya. Karena berarti ia punya saingan. Makanya selalu menganggap dirinya paling hebat. Itulah kenapa watak singa kita sebut sebagai tokoh yang sombong. Dan yang terakhir, watak singanya itu adalah kejam atau jahat. Apa buktinya? Singa akan memakan semua hewan meskipun hewan tersebut tidak setuju. Jadi singa tidak mau tahu setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, kalian harus aku makan. Nah itu kan berarti singa adalah tokoh yang jahat. Nah, kita sudah dapatkan watak tokoh dan buktinya. Yang kedua, bagaimana dengan kelinci? Watak tokoh kelinci apa tadi, Nak? Wataknya adalah cerdik. Apa buktinya? Kelinci berhasil menjebak singa sampai akhirnya singa masuk ke sumur dan mati, ya. Dia melihat bayangannya sendiri di sumur. Singa mengira bahwa itu adalah singa lain, ternyata dirinya sendiri. Jadi kelinci itu berwatak cerdik atau bersifat cerdik. Dibuktikan dengan saat kelinci berhasil menjebak singa sampai akhirnya singa masuk ke sumur dan mati. Yang kedua, sifat atau watak tokoh kelinci adalah berani. Buktinya apa, Nak? Buktinya kelinci mencari cara untuk membebaskan diri agar tidak dimakan singa. Tidak seperti hewan-hewan lain yang penurut, tetapi kelinci ini berani. Dia mencari cara bagaimana agar dia bisa bebas dari sang singa. Yang ketiga, tokohnya adalah hewan-hewan lain. Tadi terdiri dari hewan-hewan lain, ada badak, ayam, jerapah, kura-kura, gajah, ya. Bagaimana dengan mereka wataknya? Penurut. Apa buktinya? Ketika ingin dijadikan makanan oleh singa, mereka menerimanya. Jadi kebalikan dari kelinci, ya. Ketika kelinci berani, maka hewan-hewan lain ini wataknya penurut. Mereka tidak ada yang berani, meskipun sebenarnya perjanjian mereka tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh singa. Ada di paragraf ke-1, ya. Baik, jadi itulah yang dimaksud dengan tokoh, kemudian watak tokoh dan bukti yang mendukung untuk kenapa kita sebut tokoh sebagai watak yang baik, watak yang jahat. Jadi dia harus disertakan dengan bukti. Ya, Nak, ini sudah kita bahas juga pekan lalu. Jadi kalian tinggal menambahkan catatan sedikit, yaitu tentang watak dan juga buktinya. Untuk tugas, ya, kalian juga sama. Tugas ini sebenarnya sudah dilakukan pekan lalu, yaitu tugasnya adalah tulisan, bukan tulisan ya, maksud Ustazah di sini tuliskan tokoh, watak tokoh dan bukti pada cerita Burung Gagak dan Kendi Air yang ada di buku paket halaman 119 dan 120. Pekan lalu sudah Ustazah cek ya, sudah Ustazah nilai untuk tokoh yang sudah kalian temukan. Ada berapa, Nak, tokohnya di cerita Burung Gagak dan Kendi Air? Ada 2. Apa itu atau siapa itu tokohnya? Yang pertama tentu adalah burung gagak, dan yang kedua adalah hewan-hewan lain atau teman-teman burung gagak.
Nah, tugas selanjutnya berarti kalian menuliskan watak tokoh, ya, watak dari kedua tokoh tersebut disertai dengan bukti, ya. Kenapa disebut misalnya jahat, kenapa disebut baik? Ya, bukti yang ada di cerita tersebut. Silakan nanti kalian tulis, kemudian setelah selesai seperti biasa kumpulkan di Google Classroom ya, Nak. Nanti Ustazah buatkan tugasnya. Syukron sudah menyimak materi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa dipahami juga dengan baik, ya, dan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik pula. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.